Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita menimba ilmu dengan berbagai cara, berbagai metode yang disediakan dan difasilitasi. Kita harus mensyukurinya dengan lebih semangat kembali untuk menimba ilmu, mencari ilmu agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh barokah ini dengan tema yang menarik, yaitu kepastian janji Allah Subhanahu wa taala dan ujian bagi orang yang bersabar. Kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berulang kali di beberapa surat menyebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Di dalam surat Ali Imran di ayat ke-9, di surat Ar-Ra'd ayat ke-31, di surat Az-Zumar di ayat ke-20. Dengan beberapa kejadian yang berbeda-beda, tapi Allah mengucapkan di dalamnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Di dalam ilmu bahasa Arab, ada yang diistilahkan dengan penguat. Ada huruf-huruf penguat yang menguatkan bahwa apa yang disampaikan di dalamnya pasti dan tidak diragukan lagi. Di antara penguat itu adalah huruf inna, yang fungsinya adalah menguatkan apa yang ingin disampaikan. Semisal Allah mengatakan, wallahu la yukhliful mi'ad, cukup. Tapi Allah menggunakan kata-kata innallaha. Benar-benar Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan ingkar janji. Artinya semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ditepati. Seperti contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, pasti akan aku ijabahi. Berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, pasti akan aku ijabahi. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ini merupakan janji-janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah berjanji atas apa yang disampaikannya, itu jangan kita menghukumi dengan dari diri kita. Seperti contoh, Allah berjanji, siapa yang doa pasti dijabain. Kemudian kita doa, gak dijabain. Kita menilai bahwa Allah mengingkari janji. Lah, inilah letak kesalahan kita. Sedangkan kepastian diterima itu sudah pasti dengan syarat-syaratnya. Contoh doa. Doa itu pasti dijabai kalau syarat dalam berdoa terpenuhi. Contoh, di dalam berdoa syaratnya harus konsumtifnya. Hal-hal yang dimakan, diminum, pakaian yang dikenakan, itu dari yang halal. Maka ketika dia menggunakan dari yang haram, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan,
di dalam satu riwayat hadisnya beliau mengatakan rubba ash'as aghbar rajulun ash'as aghbar yamuddu yadayhi mengangkat ada orang yang sudah usam mengangkat menengadah tangannya meminta kepada Allah mengatakan ya Rab cuman mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram makanannya konsumtifnya pakaiannya semuanya haram maka Nabi mengatakan fa'anna yustajabulah dari mana doa seorang hamba ini diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seakan-akan kan bertentangan dengan firman Allah ud'uni astajib lakum tidak. Di situ Allah menginginkan kalau kamu berdoa konsumtif kamu halal pasti akan diijabai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, atib tu'matak tustajab da'watuk. Perbaiki makananmu, makanlah makanan yang halal, doa kamu akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Ibnu Mas'ud meminta kepada Rasulullah untuk didoakan agar doanya mustajab. Dan resep dari Nabi atib tu'matak tustajab da'watuk. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam syarat-syarat yang lain. Berdoa hatinya dalam keadaan betul-betul meminta. Bukan hatinya memikirkan yang lain. Nah, karena Allah akan menerima doanya seseorang ketika hatinya hadir. Hatinya, kalau dia lalai saat berdoa, ini sering kita lakukan dalam sholat. Kita setelah sholat doa, tapi pikiran kita di luar. Nah, sehingga Allah nggak mengijabahi. Bukan Allah mengingkari janji. Cuman kita nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika sudah sempurna syarat-syarat doa, kemudian kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ternyata kok nggak nyata apa yang kita minta. Kita minta rezeki yang lancar, rezeki kita masih sempit. Kita minta kepingin punya rumah, nggak dikasih-kasih rumah. Yang belum menikah, minta dapat jodoh yang baik, nggak dapat jodoh. Bukan Allah tidak mengijabai. Di sini para ulama menjelaskan bahwa dalam pengijabahan doa itu bukan sesuai keinginan kita. Tapi tentu dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketentuan Allah jangan dipaksakan dengan keinginan kita. Dalam mengijabahi doa, Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan lebih daripada apa yang kita ketahui untuk diri kita sendiri. Mungkin kita minta rezeki lancar. Tapi Allah tahu kalau rezeki kita lancar, kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak diberikan rezeki yang lancar, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diijabahi oleh Allah. Atau diberi apa yang kita minta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadarnya nggak sama. Kita minta diberi Allah, kita butuh 100 juta, kita dikasih 50 juta. Itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak sesuai apa yang kita inginkan. Atau tidak diijabahi oleh Allah di dunia. Apa yang kita inginkan nggak dikasih dan tidak diganti dengan yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Menjadi amal baik untuk kita yang mungkin sangat kita butuhkan dari amal baik yang dari kecilnya amal baik tersebut. Dan bahkan para ulama mengatakan ketika mereka melihat apa yang diberikan oleh Allah hasil doa-doa mereka yang tidak dikabulkan di dunia tapi dikabulkan di akhirat, mereka mengatakan ya Allah, andaikan semua doa yang saya panjatkan tidak engkau kabulkan di dunia, justru engkau kabulkan di akhirat. Begitu juga dalam ayat yang lain, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti dikasih jalan keluar. Nah, di sini ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah memang benar-benar saat bertakwa kepada Allah itu dia benar-benar bertakwa, ikhlas saat menjalankannya? Apa sekedar karena dapat masalah akhirnya mendekat kepada Allah? Nah, kalau
karena dapat masalah mendekat kepada Allah, Allah akan tambahkan ujian demi ujian untuk meyakinkan kembali hamba ini ibadah kepadaku karena aku atau kepingin sesuatu dari aku. Itulah yang menentukan. Jadi kepastian janji Allah tidak akan meleset sedikit pun. Lah, yang membuat kita ragu, yang membuat kita kurang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah lemahnya iman. Karena memang yang membuat kita bisa percaya kepada Allah adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun resep untuk menguatkan keimanan kita tentu banyak daripada amal-amal soleh, khususnya kalimat la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu akan memperkuat keimanan kita. Itu yang pertama. Kepastian janji Allah tidak akan mungkin meleset sedikit pun atau sesenti pun nggak akan meleset. Pasti sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari tema yang kedua yaitu ujian bagi orang yang sabar. Sebetulnya lebih tepatnya hasil yang akan diraih bagi orang-orang yang sabar saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini di antara cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara menggapai besarnya keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja dipenuhi bayaran mereka orang-orang yang besar, orang-orang yang bersabar tanpa ada hitungan. Jadi tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah, bahkan para malaikat mengetahui besarnya pemberian Allah kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dengan kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para ulama sering menjelaskan hal ini. Dari kalimat innallaha ma'as-sabirin. Andaikan Allah mengucapkan innas sabirina ma'allah, itu sudah merupakan keutamaan yang sangat amat besar. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar bersama Allah. Itu sudah mulia. Kenapa? Orang-orang yang sabar disandarkan, didekatkan kepada Allah. Tapi yang menakjubkan dari ayat ini, Allah menyampaikan, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat ini sangat menakjubkan karena Allah yang ingin dekat kepada orang-orang yang sabar. Sebab yang memberikan kepada dia ujian itu Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika dia sabar daripada ujian-ujian itu, maka dia menganggap ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terima apa yang diberikan oleh Allah. Allah senang dengan orang-orang tersebut. Karena itu Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyyiris sabirin, berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Bahkan Allah tidak akan menjadikan orang-orang pemimpin dalam artian pemimpin dalam agama, menjadi orang soleh, menjadi para aulia, itu kecuali dari mereka orang-orang yang sabar dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mendapatkan ujian terberat adalah para anbiya,
Setelah para anbiya, para aulia, orang-orang soleh. Setelah itu para ulama. Setelah itu ya orang awam. Semakin besar derajatnya di sisi Allah, semakin besar pula ujian yang diberikan oleh Allah. Kesabaran itulah yang mengantarkan dia ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yasbir yusabbirullah." Siapa yang sabar, maka akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang lebih besar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala ausa minas sabr. Dan tidaklah seseorang diberi oleh Allah suatu pemberian yang lebih baik, lebih luas, lebih besar daripada kesabaran. Artinya kesabaran ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, barangkali ada yang perlu dibahas. Alhamdulillah, terima kasih atas materinya Habib. Sekarang sesi pertanyaan ya teman-teman. Takutnya ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Habib langsung, teman-teman bisa langsung buka mic-nya atau teman-teman bisa langsung chat di room kajiannya. Mungkin ini udah ada yang angkat tangan nih Habib. Ya, Sania Nurul Iman. Kak Sania Nurul Iman boleh? Oh, sepertinya gak ada ya Kak Sanianya. Wah, boleh nih Kak siapa? Kak Hari Muhammad Saifuddin. Halo Kak Hari. Ya, halo Kak. Izin bertanya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bib, bagaimana caranya mengatasi ketika kita ingin istiqomah, tetapi dalam istiqomah itu sangat sulit sekali karena teman-teman kita pun ingin istiqomah namun kembali ke jalan yang tidak benar lah istilahnya. Bagaimana pendapat Habib? Apakah kita harus menegur teman-teman kita yang berbelok arah kembali? Apakah kita berkoreksi diri sendiri? Terima kasih, Bib. Jadi memang istiqomah itu berat. Istiqomah menuju kebaikan dan menjalaninya dengan sabar itu berat. Karena kalau mudah, gak ada orang yang maksiat kepada Allah, gak ada orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita punya teman, apalagi dekat dengan kita, kok berbalik arah, ya kita sebagai teman yang sayang padanya, yang ingin menyelamatkannya, ya selalu mengingatkan dengan lemah lembut. Kita koreksi diri itu harus, gak nunggu teman kembali balik arah atau gimana. Selalu senantiasa kita koreksi diri. Cuman ketika ada teman yang berbalik arah, ya kita ingatkan. Dan itulah fungsi teman sebenarnya. Ketika lupa, diingatkan. Ketika ingat, didukung. Itu fungsi teman sebenarnya. Nggak usah malu, nggak usah takut. Takut dimusuhin, takut ini. Itu memang sengaja dibuat oleh setan agar kita mundur. Agar kita mundur. Nah, tetap aja jalanin. Urusan nanti dimusuhin, nggak diajak ngobrol, nggak ada masalah. Yang penting kita menyampaikan kebenaran, ingin menyelamatkan dia dari jurang kehancuran. Terima kasih Bib atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Hari. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Maulidia Kitmon, boleh Kak Maulidia? Mau on mic atau via chat? Halo Kak Maulidia. Oh, sepertinya Kak Maulidia lagi sibuk ya teman-teman. Mungkin ke Kak Leni. Halo Kak Leni. Banyak banget nih yang bertanya nih. Teman-teman.
Oke, kita bacakan dulu yang di kolom chat aja ya teman-teman. Assalamualaikum, Habib mau bertanya dari Kanur Maryam, bagaimana meningkatkan iman di lingkungan yang kurang mendukung? Dari Kanur Maryam, pertanyaannya Habib. Ya, meningkatkan iman dari lingkungan yang kurang mendukung. Yang pertama harus keluar dari lingkungannya. Karena pernah dikatakan dalam suatu pepatah, aljar gebladar, pilih tetangga sebelum kita bertempat tinggal. Jadi keluar dari lingkup dulu, baru kita kuatkan iman. Karena kalau kita perbaiki iman kita, cuma lingkungan kita nggak mendukung, yang ada akan menarik kita ke jalan yang sebelumnya. Justru akan menurunkan keimanan kita lebih cepat, lebih kuat daripada apa yang kita usahakan untuk meningkatkannya. Jadi pepatahnya aljar gebladar. Lingkungan harus lebih diutamakan sebelum kita meningkatkan keimanan kita. Ada satu cerita tentang hal itu ketika ada satu orang yang ingin bertobat setelah membunuh 99 nyawa. Tanya kepada satu tokoh, apakah ada kesempatan bagi saya untuk tobat? Katanya tokoh tersebut, nggak ada. Akhirnya dibunuh orang tersebut, jadi lengkap 100 orang. Setelah itu datang ke ulama, orang yang soleh. Bertanya dia, apakah ada kesempatan bagi saya untuk tobat? Ada. Tapi syaratnya kamu harus keluar ke tempat ini karena di sana ada perkumpulan orang-orang soleh. Kamu kumpul di sana, kamu akan mendapatkan petunjuk di sana. Lah, disitulah orang ini ada gerakan untuk berpindah. Nah, ketika di pertengahan jalan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal, akhirnya berebut antara malaikat rahmah dan malaikat azab yang siap memberikan rahmatnya dan memberikan azabnya. Berebut untuk mengambil orang ini. Dan diputuskan oleh Allah, suruh menghitung jarak dari tempat yang buruk dan baik, mana yang lebih dekat. Dan Allah mewahyukan kepada bumi tersebut untuk lebih mendekatkan si hamba ini ke tempat yang baik. Karena niatnya dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu mungkin sedikit motivasi. Baik Habib, pertanyaan ketiga ini untuk kita ya para akhwat mungkin belajar. Bentar Habib, banyak banget ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dila. Afwan izin bertanya Habib, bagaimana sikap kita jika ada di depan kita sedang melakukan zina atau pacaran, mau menegur, tapi sayangnya merasa ilmu saya kurang untuk menegur. Jadi gimana Habib nih? Apalagi umur temannya Kadila ini lebih tua kayaknya sepertinya. Terus temannya juga seorang yang belajar di sekolah agama, Habib. Belajarnya di sekolah agama, tapi beliau berpacaran. Jadi apa yang harus kita lakukan, Habib, agar bisa negur teman kita yang pacaran itu? Yang pertama, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu biyadihi. Man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat di antara kalian ada kemungkaran, ada perbuatan salah, maka hendaknya dia merubah perbuatan itu dengan kekuasaannya. Ini untuk para pejabat, atau untuk guru ke murid, untuk orang tua ke anak, untuk kakak ke adik. Fa illam yastati, kalau nggak bisa, fabilisani, nasihat. Ini tugasnya para ulama atau yang mengerti ilmunya. Fa illam yastati, kalau memang nggak mampu, fabi qalbih, maka dengan hatinya. Lah, kalau kita melihat ada teman kita, lah kita lihat dari segi kita ini melihat teman kita, kita sayang nggak sama dia? Ya kalau kita sayang, kita nasihati. Adapun ditolak, nggak diterima, itu urusannya dia. Yang penting kita pakai cara yang baik. Cara yang benar, itu kewajiban kita. Kita sampaikan. Kalau memang sudah nggak mampu bagi kita, karena nggak akan dihiraukan, atau justru kita akan dizolimi karena kita mengingatkan, maka tanamkan dalam hati kita
ingkar, tidak senang dengan apa yang dilakukan. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan dosa serupa. Jadi memang terkadang yang lebih tua yang sulit untuk diingatkan. Tapi apa salahnya kita mencoba? Sebab hidayah Allah itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita yang menjadi penyebab jalur hidayahnya dia. Dan itu keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat sebabmu satu aja, itu lebih baik daripada bersedekah dengan kendaraan yang termewah. Mungkin pertanyaan yang lain. Habib, izin masih punya waktu banyak? Siap, masih. Alhamdulillah. Mungkin pertanyaannya 2 lagi ya Habib. Insya Allah saya kalau tidak ada teman-teman yang on mic bertanyanya. Kalau ada bisa teman-teman langsung buka mic-nya dan bertanya langsung ke Habib. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum. Untuk Purotahayun, bolehkah? Udah angkat tangan nih mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa aja yang mau buka? Saya mau nanya. Bib, gimana Bib supaya iman itu tidak turun naik tuh gimana Bib? Sudah dijelaskan tadi, jadi naik turunnya iman itu sudah pasti sebagai manusia iman itu akan naik dan turun. Cuman secepat mungkin bila kita turun keimanan kita, di antara tandanya itu ibadah mulai berat, kita paksa untuk kita tambah. Kita perbanyak zikir la ilaha illallah agar selalu meningkat. Jadi meningkatnya iman itu dengan ketaatan, turunnya iman itu dengan kemaksiatan. Tergantung kita lebih condong kemana saat itu menentukan. Nah, Habib, boleh bertanya Habib? Satu pertanyaan lagi, Habib. Bagaimana hukumnya ketika kita mempunyai nenek, tetapi nenek itu sudah meninggal dunia, tetapi kita ingin menjenguk ataupun berziarah ke kuburannya, tetapi kita tidak bisa, hanya bisa melewat berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa nenek kita. Apakah hukumnya boleh? Apakah hukumnya gimana, Bib? Tolong penjelasannya. Nah, ziarah kepada orang yang meninggal itu dahulu kala dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur karena memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Artinya disembah. Karena itu dilarang oleh Nabi. Tapi Nabi mengatakan, "Ala fazuruha." Sekarang boleh kalian ziarah. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dengan berziarah dapat membuat kalian ingat kepada akhirat. Nah, kalau memang nggak mampu kita berziarah kepada orang tua kita, nenek kita, atau kepada orang-orang soleh, minimal jangan lupakan doa untuk mereka setiap setelah sholat. Bahkan setelah azan itu kita dianjurkan untuk mendoakan orang tua. Dalam doa azan itu setelah selesai ditambahkan dengan Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya 5 kali. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya 5 kali. Ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu juga perintah Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
minta untuk diampuni dosanya, dirahmati. Lah, itu sudah memang apa bentuk baktinya anak kepada orang tua atau kepada nenek. Nah, bentuk baktinya dengan selalu mendoakan. Khususnya setiap setelah azan dan setiap setelah sholat jangan pernah mendoakan mereka. Sebab mendoakan mereka itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan idza mata Adam inqata amalu illa min salah. Jika mati seseorang akan terputus amal ibadahnya kecuali dari 3 hal. Di antaranya adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Punya anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, di antara tanda kesolehan anak ketika dia mau selalu mendoakan orang tuanya. Itu di antara tanda solehnya seseorang. Jadi kalau kita kepingin menjadi orang yang soleh, selalu doakan orang tua. Dan juga bisa menjadi penyebab lancarnya rezeki ketika kita selalu mendoakan orang tua. Allahu a'lam. Makasih Bib atas Lanjut Habib, ini dari tadi Siti Samsiah udah angkat tangan Habib. Ya, silakan. Untuk Kak Siti masih ada? Masih stay di kajian? Kalau tidak ada, kita kasih ke teman-teman yang lain pertanyaannya. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan. Masih ada waktu. Assalamualaikum Bib. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kalau kita habis kencing itu kan laki-laki itu kalau kadang-kadang suka meneteskan satu butir air kencing itu loh Bib. Terus bagaimana kalau kita berpergian terus tidak bawa celana ganti Bib? Terus kan kita kan otomatis nggak jadi takut akan sholat atau gimana Bib? Ya bisa beli, bisa sewa, bisa pinjam. Kalau memang tidak ada sama sekali, ya kita di tempat yang tertutup, kita bisa menutupi bagian aurat kita yang wajib kita tutupi, apa yang mampu ya itu yang ditutupi. Seperti misal bisa nutupin hanya sebagian jalur depan dan sebagian kulit yang lain lah. Kan aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut di dalam sholat. Ya yang bisa kita tutup dari itu, ya kita tutup pakai kain yang kita miliki. Nah, kalau memang bisa disucikan terlebih dahulu pakai walaupun basah untuk sholat, tidak ada masalah. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, apabila seorang anak berpuasa untuk kedua orang tuanya agar kedua orang tua diberikan kesehatan dan keselamatan, apakah puasa tersebut dapat mengalir kepada orang tua saya? Terima kasih Habib. Amal ibadah yang dilakukan secara zahir tidak boleh diwakilkan kepada yang lain kecuali haji. Amal secara badan, sholat, puasa, itu tidak bisa diwakilkan. Hanya haji yang boleh diwakilkan ketika tidak mampu. Kalau puasa, kalau nggak mampu karena tua, karena apa, itu diganti dengan fidyah. Untuk kesembuhan nggak bisa. Jadi kalau untuk kesembuhan cukup dengan doa, dengan sedekah. Ya, ada wumardhakum bisadaqah. Obati keluargamu yang sakit atau kamu yang sakit dengan sedekah. Kalau dengan puasa nggak bisa. Jadi puasa itu hanya yang diwajibkan atau yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selainnya nggak ada puasa. Nggak ada puasa dengan hal ini karena itu nggak ada. Ya, terima kasih Habib. Sama-sama. Habib, ini ada pertanyaan bagus nih, Habib. Dari Kak Raniera. Assalamualaikum Habib, kenapa ya kita udah beribadah semantap-mantapnya dari hati, tapi masih ngerasa iman kita tuh masih dikit atau lemah? Menurut Habib yang salah dari apanya, Habib? Terima kasih Habib. Memang
nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kalau sudah memang caranya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas dan memperbaiki, menyempurnakannya, kok kita masih merasa iman kita masih lemah, masih nggak berkembang, justru itulah yang bagus. Karena apa? Ada tuntutan untuk kita selalu meningkatkannya. Yang dikhawatirkannya justru kita merasa iman kita sudah kuat, iman kita sudah tebal, akhirnya tumbuh rasa sombong. Ini justru yang malah bermasalah. Nah, ini justru yang bermasalah. Justru kalau bisa memang selalu merasa iman kita masih lemah. Iman kita masih lemah. Kenapa? Ada dorongan untuk kita selalu meningkatkan. Seperti orang yang merasa uangnya masih sedikit, dia akan selalu bekerja untuk banyak. Tapi ketika dia sudah merasa uang saya banyak, dia akan malas untuk bekerja. Walah, iya syukran Habib. Ana juga izin mau tanya Habib. Gini, saya itu juga punya trauma karena sempat punya masalah sama orang tua, sama ayah kandung. Orang tua ayah saya itu ngeludahin saya 3 kali di muka saya, terus saya itu kayak nge punya rasa dendam gitu, kayak ngelihat muka ayah saya itu kayak ingin balas dendam gitu, Bib. Terus apa yang harus saya lakukan? Kayak gimana ya? Saya itu trauma berat sih kalau gimana ya? Frustasi sendiri, Bib. Kalau ngalamun gitu suka suka ngingetin gitu pas diludahin. Jadi kayak sering nangis-nangis sendiri juga. Cuma karena itu, Bib. Penyebabnya apa? Penyebabnya kok diludahin kenapa? Ayah saya sama ibu saya itu habis pulang kampung, terus saya itu di rumah sama teman-teman bertiga perempuan semua, terus kan mau ngasih oleh-oleh kan, terus ibu saya itu nyuruh saya nganterin, terus ayah saya itu nggak mau kalau saya yang nganterin, kayak ayah saya itu maunya dia yang nganterin biar dia itu yang kecap baik sama orang tua teman saya. Terus dia itu maunya jotos kepala saya sampai saya mental. Pas di pintu itu saya di depan kursi itu saya mental, Bib. Terus saya nangis karena kesakitan, terus tiba-tiba diludahin, terus saya mau mau lawan, tapi kayak ngerasa banget kalau saya nanti kecap anak durhaka gitu, tapi saya nangis sejadi-jadinya gitu sampai tetangga datang gitu. Cuma gitu sih. Ya, kalau sama orang tua itu, orang tua salah ataupun benar, tetap anak tidak boleh durhaka. Salah orang tuanya, tapi anak tidak boleh durhaka. Anak selalu harus minta maaf, harus selalu berbakti kepada orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak akan berpengaruh kalau anak itu selalu berbuat baik kepada orang tua. Sekalipun orang tuanya mungkin benci, bahkan menghina, mencaci, tapi kalau anaknya tetap baik kepada orang tuanya, tetap santun, sopan, apapun yang disumpahkan orang tua kepada anak tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, Allah mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar. Mana sampai kapanpun seorang anak tidak boleh menyalahkan orang tua. Jadi harus sabar. Itu juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ngilangin rasa dendamnya itu gimana ya, Bib? Kayak kalau ngelihat mukanya itu kayak mau ngebales ganti gitu perlakuannya ke saya gitu. Terus saya biasanya ngalihin pandangan. Lupakan kesalahannya, ingat kebaikannya. Berapa besar pengorbanannya untuk kita dari semenjak kita lahir. Berapa keringat yang dikeluarkan untuk membiayai kita. Berapa capek, tidak bisa tidur. Saat dulu kita kecil sakit.
apa yang dia korbankan untuk kita, itu selalu yang kita ingat, akan hilang rasa dendam kepada orang tua. Walanggi, makasih Gi. Ya. Habib, izin 2 pertanyaan lagi ya Habib. Ini dari Kadapina, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi dibahas ya diperbolehkan soal ziarah Habib. Untuk di zaman sekarang, banyak orang ziarah ke makam wali. Contohnya ke Wali Songo nih Habib. Dan berdoa di kuburan tersebut untuk mengabulkan hajat-hajat mereka. Apakah diperbolehkan Habib dalam Islam? Sekali lagi saya ingatkan, ziarah itu diperbolehkan hanya bagi laki-laki. Nabi hanya memperbolehkan laki-laki. Adapun perempuan boleh bila ditemani mahram dan tidak bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan juga terjaga auratnya. Itu boleh. Boleh. Cuman lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Adapun masalah doa di depan makam, doa dimanapun bisa. Mau di depan makam, mau di depan Ka'bah, mau di rumah, mau di pasar. Bahkan keluar kamar mandi, mau masuk kamar mandi, ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau di hadapan kamar mandi aja boleh kita doa, apalagi di hadapan kuburan. Yang jadi masalah kalau kita mintanya ke kuburan, itu yang nggak boleh. Kita mintanya kepada Allah, bertawassul kepada para aulia. Nah, tawassul itu apa? Mengambil wasilah. Kalau bahasa mudahnya itu kirim proposal lewat orang dalam lah. Nah, mereka orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jadikan penengah antara kita dengan Allah, itu lebih mudah untuk dikabulkan doa kita. Itu aja sih. Bukan keyakinan kita minta kepada kuburan, tapi kita minta tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ini terakhir Sunai, tapi pertanyaannya dari tadi Sunai ngelihat temanya tertarik banget nih Habib. Bismillah, ini pertanyaan dari Sunai ya Habib. Habib, bagaimana cara kita melihat dari sudut pandang lain atau menurut Islam? Contohnya seperti kayak Sunai mendapatkan masalah bertubi-tubi contohnya dalam bulan ini. Tapi Sunai lebih ke marah atau kesel kenapa Allah itu memberikan sebuah takdir yang harus Sunai itu menghadapinya juga susah Habib. Jadi kayak Sunai itu melihat masalah ini tuh kayak ya Allah, terus aja kayak mengeluh. Jadi apa yang harus Sunai lakuin kalau Sunai itu bisa ikhlas atas masalah dan takdir atau ujian yang telah Allah berikan pada bulan-bulan akhir-akhir ini Habib? Mungkin itu aja pertanyaan dari Sunai. Terima kasih. Yang pertama harus kita ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali dalam kemampuannya. Jadi sebesar apapun masalah yang datang kepada kita, itu adalah berada dalam kemampuan kita. Allah memberikan itu karena Allah tahu kita mampu untuk menjalaninya. Nah, adapun banyaknya masalah yang datang kepada kita, itu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Fa in sabara istafah. Kalau orang itu sabar, akan menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis al-Qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man lam yasbir ala qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyatlub rabban siwa'i." Siapa yang enggak sabar atas ujian-ujian yang aku berikan, enggak bersyukur atas kenikmatan yang aku tentukan, aku berikan, kenikmatan yang aku berikan, maka coba cari Tuhan selain aku aja. Artinya gini. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dari masalah-masalah, itu semuanya sumbernya satu, cinta Allah kepada kita. Andaikan Allah tidak mencintai kita, Allah tidak akan menguji kita sama sekali. Tergantung kita menyikapinya.
kita sikapi ujian itu dengan sukacita atau dengan susah payah. Kan pada hakikatnya Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad sahibur ratib, beliau menyatakan yadhunnun nas annahum fi maqamis sabr. Orang ini mengira bahwa dengan ujian-ujian yang diberikan mereka itu harus sabar. Padahal lau am'anan nadhar la ra'a annahum fi maqamis syukur. Kalau mereka mau memperhatikan, mestinya mereka itu bukan bersabar atas ujian yang diberikan Allah, justru bersyukur. Sebab sebesar apapun ujian yang kita dapatkan, ada dari hamba-hamba Allah yang lain yang mendapatkan ujian lebih berat daripada kita. Contoh, kita ini berbulan-bulan ini dapat ujian. Apakah ujian yang kita rasakan lebih ringan, lebih berat daripada apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina? Bayangkan mereka kelaparan, kesusahan, rasa takut, rasa khawatir yang selalu menyertainya. Justru mereka lebih berat. Karena itu kita harus bersyukur. Apalagi ujian yang diberikan oleh Allah itu tanda cinta Allah kepada kita. Malah lebih harus kita bersyukur daripada kita mendapatkan kenikmatan. Wallahu a'lam. Terima kasih Habib atas jawabannya, ya Allah. Sama-sama. Jawab terbaik. Sesi pertanyaan telah selesai ya teman-teman. Semoga yang telah Habib tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama kita tanyakan, semoga mendapatkan jawaban yang paling terbaik. Dan semoga juga teman-teman mencatat ya, agar bisa dibaca lagi untuk kajian depannya. Selanjutnya kita ke kata motivasi aja ya teman-teman. Biar makin hari, makin kajian, makin semangat nih. Oke, kita lanjut aja ya ke sesi kata motivasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Habib. Jadi Habib, kami selaku murid di sini di kajian ingin meminta motivasi dari Habib bagaimana agar kita lebih semangat nih dalam mengejar cita-cita, apalagi cita-cita kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatnya iman kita, dengan istiqomahnya salat kita, dan dengan meningkatnya amal baik kita agar Allah itu ridho kepada kita di dunia maupun di akhirat. Kata-kata yang indah dari Habib. Tidaklah ada satupun amalan ibadah yang membuat kita semakin dekat, semakin dicintai, semakin diridhai oleh Allah, melebihi menuntut ilmu, karena itu satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan bahkan Nabi Muhammad untuk selalu meminta tambahnya ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan oleh Muhammad, rabbi zidni ilma, tambahkan aku ilmu ya Allah. Karena itu apapun yang akan kita lakukan, bila didasari dengan ilmunya, akan berbuah lebih besar dan lebih manfaat. Mungkin itu kata-kata motivasi. Nih, siapa teman-teman yang catat barusan? Yang mencatat motivasi dari Habib langsung chat Kasonai aja ya. Nanti ada door prize. Insya Allah. Terus, baik kita. Amin. Amin Habib, semoga bisa kasih umroh. Habib, insya Allah kita lanjut aja ya. Terima kasih atas motivasi yang telah Habib berikan kepada kita. Semoga motivasinya kita bisa mengamalkan atau kita bisa belajar lebih giat lagi dalam kajian maupun dalam ilmu lain. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sampai acara. Setelah ceramah, materi yang sangat bagus, sekaligus doa yang bermanfaat dari Habib. Semoga bermanfaat untuk kita semua malam ini ya Allah. Terima kasih Habib atas semuanya. Sama-sama. Saya ucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah dan kurang berkenan kepada teman-teman. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini. Maaf Habib, lupa doanya ya. Ya. Teman-teman maaf ya. Untuk Habib, pada teman-teman juga doanya kita lupa. Untuk Habib, kami persilahkan untuk memberikan atau membacakan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma alladhi wal mashrab as-safi al-hani bighni. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma alladhi wal mashrab as-safi al-hani bighni. Allahumma nas'aluka al-'ilma alladhi wal mashrab as-safi al-hani bighni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa su'il qada wa shamatati al-a'da. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.